Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Batin, sehat. Baik, ini mungkin kesempatan saya menjelaskan ya, kenapa di sekolah alam, alam terbuka ini menjadi sarana dalam penanaman nilai dan pendidikan karakter. Nah, ada 3 mungkin yang harus saya berikan. Yang pertama adalah secara umum orang kalau dibawa ke alam terbuka atau belajar di alam itu lebih senang. Nah, kenapa coba? Karena memang alam itu sifatnya menantang. Nah, jadi tantangan di alam ini yang tidak monoton yang membuat ya siswa itu lebih suka karena tidak akan membosankan. Nah, tapi yang harus kita ketahui ya, pelajaran dari tantangan yang ada di alam ini, tidak semua tantangan ya tidak semua tantangan disukai oleh orang. Ya, manusia itu tidak semuanya, walaupun secara umum mereka suka dengan suasana tantangan yang ada di alam tersebut. Kenapa? Ya, karena di alam ini di balik tantangan pasti ada risiko. Nah, banyak orang yang menghindari risiko, makanya dia nggak suka dengan tantangan. Nah, oleh karena itu, ya dengan membawa siswa ke alam terbuka, berarti di sini alam mengajarkan kepada siswa ini bagaimana agar dia memiliki keberanian ketika menghadapi kehidupan ini. Karena tantangan yang berisiko ini hanya bisa dihadapi oleh orang-orang yang memiliki keberanian. Yang kedua, nah kalau risiko yang ada di alam terbuka yang bisa dihadapi oleh orang-orang yang berani ya tersebut ya tentunya tidak semua orang menyukainya karena tentunya tahu akibat dari risiko yang akan dihadapinya, mulai dari akibat ringan sampai akibat yang berat, yang fatal mungkin ya sampai kepada urusan jiwa gitu. Nah, tapi dari sini pelajarannya ketika kita membawa siswa ke alam terbuka ya dengan segala persiapan dan perencanaan yang baik, berarti di sini pelajarannya adalah bagaimana alam mengajarkan ya kepada para siswa tersebut bahwa risiko yang dikhawatirkan ini bisa dihadapi, yaitu dengan membuat rencana yang baik. Kita tidak bisa menghilangkan risiko, tapi kita bisa meminimalkan risiko. Nah, inilah merupakan karakter kehidupan. Tidak ada yang tidak ada risiko dalam hidup ini. Nah, sehingga pelajaran yang kedua dari alam ini bagaimana agar segala sesuatu berangkat dari rencana yang matang. Yang ketiga, alam ini tidak terbantahkan lagi merupakan sumber inspirasi. Dari sisi mana saja kita mengambil inspirasi di alam ini, dia akan mendapatkannya. Tapi yang dibutuhkan ya oleh siswa kita, bagaimana inspirasi di alam ini bisa didapat melalui tafakur, sehingga dengan tafakur ini pertama akan mengenal kesempurnaan ciptaan Allah ya. Jadi bagaimana keindahannya ya, dan segala hal-hal yang menakjubkan di alam ini menunjukkan kesempurnaan dari Sang Maha Pencipta. Kalau kita melihat ya, kalau misalnya siswa belajar bagaimana bisa melihat kesempurnaan dari ciptaan yang Sang Pencipta, berarti memang ya kesempurnaan ciptaan ini hanya akan ada ya apabila Sang Penciptanya itu adalah merupakan yang maha sempurna, yang maha besar ya. Nah, oleh karena itu pelajaran yang ketiga, diharapkan siswa ini dengan menjadikan alam sebagai sumber inspirasi ini mengenal kesempurnaan ciptaan Allah dan mengenal kebesaran Allah sebagai Sang Maha Pencipta, sehingga dari sini bisa semakin mengokohkan atau menguatkan keimanan siswa. Nah, mungkin 3 pelajaran itu ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kehilapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.